Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abu Laka Arkaida di program Sarung Nahdiyin, saluran dan ruang obrolan orang-orang NU. Kali ini kita akan membahas tema lanjutan tentang Islam Nusantara. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sudut pandang. Kali ini kita akan membahas Islam Nusantara dari sudut doktrinal dan historis, untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sejarah dan bagaimana perkembangan doktrin di internal NU sebagai pengusung Islam Nusantara. Kali ini sudah bersama saya Gus Mustafid sebagai tokoh muda NU Yogyakarta. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Alhamdulillah saya. Terima kasih Gus telah menerima kami. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya setelah kesibukan kan, banyak aktivitas sosial sebagai aktivis muda NU itu kan, dan juga mengajar gitu kan. Sampai-sampai. Baik Gus, kita di beberapa pertemuan yang lalu sudah membahas berbagai perspektif Islam Nusantara gitu kan, dari usul fikih, tasawufnya gitu kan, terus universitas Islamnya, tentang Islam Nusantara itu kan. Nah, maka kali ini kita akan membahas perspektif doktrinal dan historisnya Islam Nusantara itu. Nah, kira-kira coba bisa Gus menjelaskan yang bahasa sederhana, karena kan Islam Nusantara ini masih pro dan kontra gitu, di tingkatan umat Muslim di Indonesia, bahkan di internal NU ada juga yang kurang bersepakat. Ya mungkin itu mereka kurang informasi atau kurang baca, atau mungkin internal kita ini kurang mensosialisasikan. Nah, kira-kira apa sih Gus sejarahnya gitu, kenapa harus ada Islam Nusantara? Berikan Gus kira-kira. Ya, terima kasih Mas Abu. Sejarah Islam Nusantara sebenarnya sama dengan sejarah perkembangan Islam. Berarti bicara sejarah masuknya Islam di Nusantara, prosesnya, perkembangannya, dan transformasinya hingga saat ini. Sehingga Islam Nusantara itu bukan baru saja, atau bukan setelah diusung oleh NU dalam muktamar yang kemarin. Sebenarnya itu hanya penegasan atau semacam pelembagaan satu bentuk, satu format keislaman yang sudah ada sejak lama, sejak masuknya Islam itu sendiri di Nusantara. Nah, Islam pada dasarnya satu. Makanya dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam, wadkhulu fisilmi kafatan. Itu hanya Islam, tidak ada embel-embel. Islam ini, Islam itu, Islam ini. Nah, akan tetapi penafsiran terhadap Islam itu menjadi sangat beragam. Islam yang satu ketika dibawa atau ketika masuk dalam konteks sejarah, dia menjadi sangat beragam. Al-Quran itu satu, tapi ketika ditafsirkan menjadi banyak tafsir. Misalnya gini, ada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu ayat itu biasanya sebagai dalil untuk keharusan untuk membaca ma tayassara, atau yang mudah dalam Al-Quran dalam sholat. Kalau madhab Syafi'i kemudian itu digabungkan dengan hadis la sholata illa bi fatihatin, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an di situ kemudian ditafsirkan sebagai Fatihah. Maka dalam madhab Syafi'i, sholat tanpa Fatihah itu tidak sah. Bahkan sholat dengan Fatihah
tapi Fatihahnya tanpa basmalah itu tidak sah. Tapi madhab lain misalnya madhab Hanafi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu tidak bisa ditahsis atau ditafsir dengan la sholata illa bi Fatihatin. Sehingga sholat itu tidak harus Fatihah. Tapi surah lain selain surah Al-Fatihah, surah misalnya Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbin nas, itu sah-sah saja. Dan satu teks yang teksnya satu tapi ketika ditafsirkan menjadi berbeda, dan itu sah, boleh-boleh saja. Dan ayat au lamastum nisa, lamastum di situ, lamsun di situ kalau madzhab Syafi'i ya sentuhan, bainal basarata ini, sentuhan di antara dua kulit ini. Dan maka kalau ada laki-laki bersentuhan itu wudunya batal. Suami istri kalau bersentuhan tanpa hijab ya wudunya batal. Tapi kalau mazhab Maliki, lamastum di situ maknanya bukan lamsun dalam pengertian sentuhan itu, tapi aibil wati, aibil dukhul. Sehingga kalau sekedar sentuhan, apalagi bila syahwatin antara suami dan istri, tidak membatalkan wudu. Yang satu dianut oleh, kalau di Indonesia oleh NU, yang satu dianut oleh Muhammadiyah. Nah, meskipun Muhammadiyah mengklaim tidak bermadzhab, tapi pemahamannya dalam konteks itu sama dengan pemahaman Imam Maliki atau madzhab Maliki. Ketika Islam bersentuhan dengan politik, kita melihat dalam sejarah muncul Syiah, itu kelompok yang sangat loyal terhadap Sayyidina Ali. Saking loyalnya kemudian terjebak dalam ekstremisme, hulu atau roh, kultusan. Nah, akhirnya kemudian dalam beberapa sekte sangat mengkultuskan, sampai itu menyalahkan malaikat Jibril karena dianggap salah kamar dalam mewahyukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kelompok yang awalnya itu pendukung luar biasa Sayyidina Ali, anak kecewa, kemudian menjadi anti terhadap Sayyidina Ali, menghasilkan kelompok Khawarij. Nah, secara sosiologi pengetahuan, orang melihat konflik politik yang dibawa dalam konteks teologi itu menghasilkan firqah dalam Islam. Tapi Islam Nusantara kan bukan lahir dari konflik politik kan, Gus? Nah, bukan. Nah, ketika Islam berkembang ke berbagai negara, belahan dunia atau negara, Islam kemudian bertemu dengan berbagai konteks sejarah, konteks antropologi, konteks sosiologi, konteks tradisi, konteks adat, konteks struktur politik, konteks struktur ekonomi, konteks topografi, konteks geografi yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika terjadi antara dialog antara Islam dengan tradisi lokal menghasilkan warna atau corak Islam yang berbeda atau yang berbeda-beda. Islam Nusantara memiliki karakteristik yang khas yang bisa dibedakan dalam batas-batas tertentu dengan Islam di Amerika, Islam di Eropa, Islam di Afrika, Islam di Jazirah Arabia dan lain-lain. Karena apa? Karena punya konteks geografis yang berbeda-beda, konteks sejarah yang berbeda-beda, konteks kultur, adat, politik, ekonomi yang berbeda-beda. Ya, sehingga menghasilkan manifestasi Islam yang berbeda. Nah, Islam yang berkembang di wilayah yang disebut dengan Nusantara itu yang kemudian menghasilkan Islam Nusantara. Artinya apa? Itu sebuah keniscayaan, diakui atau tidak, Islam Nusantara memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam yang lain, dengan Islam Amerika, Islam Jazirah Arab. Ketika Islam ketemu dengan tradisi, maka dia menghasilkan ekspresi keislaman yang sangat beragam. Salah satu yang khas dan itu tidak kita temukan di belahan dunia lain adalah tradisi Lebaran di Nusantara. Oh iya, sawalan, Bodo Kupat. Iya, Bodo Kupat. Ya. Orang melihat itu semata-mata sebagai fenomena
Lebaran, fenomena tradisi, fenomena kebudayaan. Nah, padahal itu fenomena kebudayaan yang punya akar teologi yang sangat kuat. Ya, karena kalau kita telusuri, kan, salah satu hadis yang cukup populer dikutip oleh para dai, para kiai terkait dengan Ramadan adalah man soma Ramadan imanan wahtisaban. Saya ulangi, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi au ta'akhir. Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, wahtisaban dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan ada yang mengatakan tambahan yang juga yang akan datang. Nah, ini oleh para kiai Nusantara ditafsirkan bahwa yang dimaksud dosa di situ adalah dosa-dosa yang terkait dengan hukukullah, hak-hak Allah. Kan? Padahal dosa, kesalahan kita itu punya dua dimensi, dimensi ilahiyah atau hukukullah dengan dimensi kemanusiaan atau hukukunas. Meskipun atau vertikal dan horizontal. Ya. Meskipun kita berpuasa, kan, tapi kalau kita punya salah kepada orang lain, punya kezaliman terhadap orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil apalagi hak publik gitu, kalau kita tidak minta maaf, istihlal, istighfar pada yang kita zalimi, kepada yang kita curangi, ya Allah tidak akan mengampuni dan nggak nyampe, berarti nggak nyampe, sehingga agar ghufira lahu ma taqaddama itu total. Sehingga seperti kayaumin waladathu ummuhu, kan? Seperti orang yang baru dilahirkan, maka penghapusan dosa itu harus vertikal dan horizontal. Nah, disitulah kemudian lahir tradisi sawalan, kan? Orang kemana-mana ujung-ujung, kan? Sepindah silaturahim, sepindah silaturahim, tapi kalih ngaturaken sugeng riyatin minal ngaidin wal faizin, kaping 3 caos bukti sedaya lepat nuwun pangapunten lahir batos. Nah, kemudian dijawab, kan? Podo-podo gitu. Nah, itu berarti ikrar saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan, berarti dosa horizontal kita juga terhapus, selesai. Naik berarti naik berarti. Karena itu, ghufira lahu ma taqaddama itu bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal. Nah, ini yang kemudian melahirkan tradisi lebaran, tradisi ujung-ujung, tradisi bodo kupat. Ya, ada mengatakan ini kupat itu dari kata ngaku lompat, ngaku salah. Karena kita keliling ke teman-teman, ke tetangga saudara, keluarga, teman-teman, tetangga untuk saling bermaaf-maafan. Ini teori dan praktik resolusi konflik yang punya akar ratusan tahun di Nusantara. Dan tidak ada di belahan dunia. Dan tidak ada di belahan dunia. Kalau ada di misalnya di Jazirah Arabia, begitu sholat Id makan-makan pulang, atau begitu sholat di masjid kemudian pulang makan-makan, dah selesai. Nah, tapi kalau di Nusantara bisa seminggu full itu kita silaturahim ke sana kemari. Untuk apa? Untuk saling memaafkan. Nol. Deal. Nah, ini yang tidak ada dalam sehingga berbagai konflik yang terakumulasi selama setahun katakanlah itu kemudian cair secara kebudayaan, secara kultural. Nah, itu juga mengurangi ketegangan, mengurangi konflik, mekanisme resolusi konflik yang luar biasa, dan itu disediakan lahir dari apa yang kita sebut dengan tradisi Islam Nusantara. Nah, tradisi ini salah satu tradisi yang menurut saya bisa diduplikasi atau bisa ditiru di tempat lain, sehingga ada ruang bagi masyarakat untuk
berinteraksi secara personal dan secara lebih intensif itu, lebih emosional untuk saling memaafkan. Saya yakin itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap konflik, paling tidak antar sesama umat Islam kan, atau antar di komunitas-komunitas yang melaksanakan praktik itu. Bisa jadi sejarah ekstremisme tidak pernah berhasil di Indonesia itu selesai ketika Lebaran gitu. Bisa jadi kan, punya dendam punya apa gitu. Tidak pernah bisa masif kan, betul, karena betul, kan. masyarakat itu terkoneksi secara kultural kan, secara tradisi oleh Islam Nusantara kan, sehingga kalau ada apa-apa terklarifikasi, kalau ada apa-apa tertabayunkan dengan mekanisme tradisi yang sudah terlembagakan dalam praktek dan teori Islam Nusantara. Saya garis bawahi tadi ada kata-kata corak gitu kan. Artinya Islam Nusantara itu kan hanya sebuah corak gitu kan, ya format lah ya. Artinya bukan sebuah mazhab, bukan sebuah aliran baru kan, tapi dia hanya sebuah corak gitu kan. Artinya ketika NU menawarkan Islam Nusantara ini mungkin hanya untuk menegaskan jejak sejarah gitu Gus, bahwa corak kita seperti ini. Nah, begitu mungkin ya Gus. Betul, Islam Nusantara bukan madhab, kan? Bukan aliran, bukan firqah, kan? Tapi karakteristik, betul. Ada khosois, ada corak tadi, kan? Tapi bukan berarti Islam Nusantara itu sekedar menegaskan identitas. Kan? Sebab Sultan bicara motif berarti ini Gus. Islam Nusantara itu juga substansi yang tidak ditemukan di dalam batas-batas tertentu, tidak ditemukan di tempat lain, karena dia menjawab persoalan lokal, persoalan problem-problem kenusantaraan yang berbeda dengan problem-problem di belahan dunia yang lainnya. Sehingga Islam Nusantara sebenarnya mengandung aspek lokalitas sekaligus aspek universal. Islam sendiri kan kalau misalnya kalau dalam bahasa agama kita menemukan kata al-khair dan kata al-ma'ruf. Atau kalau Al-Qur'an itu kalau menyuruh hal-hal yang bersifat universal biasanya menggunakan kata al-khair. Ide-ide tentang keadilan, tentang kebenaran, atau ide-ide universal itu pakai al-khair. Tapi kalau bicara dalam konteks pelaksanaan, perintah melakukan, kalau tadi seruan, kalau ini perintah seruan itu pakai kata al-ma'ruf. Nah, al-ma'ruf itu identik dengan sangat terkait dengan konteks lokal, dengan adat istiadat dan lain-lain. Misalnya gini, perintah sholat itu perintah universal. Bagaimana melakukan sholat itu nanti ada karakteristik lokal. Misalnya orang yang di barat Ka'bah menghadap kiblat, menghadap ke timur. Tapi kalau orang yang berada di sebelah timur Ka'bah menghadap Ka'bah berarti menghadap ke barat. Seolah-olah ini kontradiktif. Padahal tidak. Karena apa? Itu perintahnya sama, tapi ketika diimplementasikan ekspresinya jadi berbeda. Dan itu tidak kontradiktif. Sama. Perintah berbakti kepada orang lain, birrul walidain, itu perintah universal. Akan tetapi di level implementasi bagaimana birrul walidain itu berbeda-beda. Bahkan antar dunia, antar daerah di Indonesia, ekspresi ikroman wa ta'ziman kepada orang tua itu beda-beda. Kalau di daerah ini melakukan ini dianggap sudah luar biasa itu, tapi di tempat lain justru misalnya menjadi perbuatan yang kurang pantas atau kurang beradab. Bahkan di level kata, misalnya kalau saya mengatakan kepada seorang tamu monggo dahar, ini penggunaan bahasa yang menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap tamu. Tapi kalau saya menggunakan kata itu di daerah Jawa Barat, itu berarti saya menggunakan
kata itu, kalau saya menggunakan kata itu saya akan dianggap kurang ajar. Sebab dahar itu bahasanya, kalau bahasa di Jogja kira-kira apa itu maknanya nguntal ya. atau paling madang. Masa sama kiai bilang monggo madang, Monggo madang, ya. nah sangat tidak sopan. Tapi kalau di Jogja sangat sopan sekali. Nah padahal spiritnya sama kan, ingin ikram budaya, memuliakan apa tamu. Itu contoh. Nah contoh kecil Pak, itu apa di level apa teks juga mungkin seperti itu kan. Bahkan kalau tanpa itu ketika dilaksanakan, nah, konteks konteksnya geografis berbeda, tadi konteks tradisinya beda, ekspresi keberagamannya juga berbeda. Sehingga sekali lagi Islam Nusantara itu mengandung aspek-aspek universal yang itu kita temukan di berbagai belahan dunia yang lain, tapi juga ada aspek lokal yang hanya ada di Indonesia atau di Nusantara. Ya. Nah yang lokal ini kan, memang ada beberapa yang hanya cocok di Indonesia, tidak cocok ketika diterapkan di tempat lain. Tapi ada juga tradisi yang bisa diterapkan atau bisa dicontoh menjadi inspirasi bagi pengembangan Islam di belahan dunia yang lain. Contoh misalnya dalam konteks sejarah, bagaimana dakwah Islam di Nusantara, berdialog dengan tradisi lokal, disampaikan dengan ma'ruf, disampaikan dengan damai, tidak dengan jalan kekerasan. Nah ini menjadi inspirasi bagi Islamisme di dunia lain yang diwarnai dengan konflik terhadap tradisi, konflik terhadap adat istiadat, konflik dengan masyarakat lokal yang dianggap oleh penafsiran itu tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mereka pahami. Jadi sahabat Aswaja Nusantara, motif munculnya Islam Nusantara yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama itu tidak hanya sekedar memperkuat eksistensi sejarah misalkan yang kita kenal Wali Songo gitu, tetapi lebih dari itu adanya Islam Nusantara ini untuk menjawab problem-problem lokal, biar tidak ada biar ada sinkronisasi antara nilai-nilai Islam yang datang di Nusantara yang punya banyak keberagaman suku, budaya, tradisi yang berbeda-beda kan setiap provinsi. Artinya motifnya berarti tidak hanya bukan hanya persoalan menguatkan jejak sejarah